Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Para Bapak Ibu, para saudara-saudari, pemirsa Insap yang terkasih, salam jumpa, berkah dalam. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat, walafiat, dan penuh sukacita, penuh semangat. Marilah pada kesempatan ini kita bersama-sama belajar dari Sabda Tuhan, mengambil inspirasi dari Sabda Tuhan, dari Injil Santo Yohanes bab 16 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa ini telah dihukum." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pemirsa Insap yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan fokus pada Sabda Tuhan. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ya, ketika Tuhan menyampaikan sabda ini, Tuhan segera akan mengalami kesengsaraan wafat, namun nanti akan bangkit dan naik ke surga. Intinya Tuhan akan meninggalkan kita semua ya dengan wafatnya dan nanti dengan kenaikannya ke surga. Kaitannya dengan roh penghibur yang dikaruniakan Tuhan dan dijanjikan Tuhan kepada kita, Katekismus Gereja Katolik Indonesia yang kita punya nomor 692 mengatakan demikian. Kalau Yesus mengumumkan dan menjanjikan kedatangan Roh Kudus, Ia menamakannya Parakletos. Secara harafiah, advokatus, yang dipanggil mendampingi seseorang. Parakletos biasanya diterjemahkan dengan kata penghibur atau pembantu. Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa Yesus adalah pembantu yang pertama. Tuhan sendiri menamakan Roh Kudus Roh Kebenaran. Kalau Roh Kudus disebut sebagai Roh Penghibur, ya pasti berkat yang boleh kita terima dan kita harapkan adalah bahwa kita akan merasa dikuatkan, merasa didampingi, merasa diberi semangat, ya. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita dibimbing pada kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam Roh Kudus kita tetap didampingi. Itulah penghiburan yang paling utama, ya. Yesus meninggalkan kita, tetapi Yesus mengutus Roh Kudus sebagai pendamping kita di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak sendirian. Kasih Tuhan tetap dan terus menyertai kita.
Ya sekali lagi kasih Tuhan terus dan tetap menyertai kita. Kita selalu didukung oleh kehadiran Tuhan. Para pemirsa Insaf yang terkasih, Roh penghibur inilah yang membimbing hati sanubari kita, hati nurani kita, agar selalu terarah kepada kebenaran, pada kasih Allah, sehingga kita selalu berkehendak baik di dalam kehidupan kita. Roh yang membimbing kita kepada kebenaran inilah yang juga senantiasa memperingatkan kita ketika kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Kita akan merasa gelisah, ya kita akan merasa tidak tenang, kita akan merasa takut, kita akan merasa bersalah. Ya. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Semoga Roh penghibur senantiasa memberi semangat kepada kita, membuat hati kita jernih, membuat hati kita selalu terbuka akan penyertaan Tuhan, dan selanjutnya kita dibawa oleh Roh kebenaran itu, sehingga menjadikan kita selalu tekun dan setia di jalan kebenaran, di jalan iman, di jalan cinta kasih. Dengan demikian kita senantiasa menanggapi kehadiran Roh penghibur, Roh kebenaran itu di dalam diri kita secara nyata, dan hidup kita sungguh diberkati dengan sukacita dan kesejahteraan. Kita puji nama Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk saudara-saudari kami ini. Mohon berkat kesejahteraan, kesehatan, kelancaran usaha dan karya-karya mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat berkarya. Tuhan memberkati.